Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Taufikur Rahman, Rifatul Lutfiyah, Saedah, Hendrik Suwantoro, Farah Fitriana, Rizky Milianti Noviansa Dwi Rahman, Noval Aziz, Mansur, Gangsar Setiohaji, Deanti Kowi. Kami di sini akan menjelaskan tentang kebijakan kependudukan dan perekonomian. Pengertian kebijakan kependudukan. Kebijakan kependudukan adalah kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi jumlah, komposisi, distribusi, dan tingkat perkembangan penduduk. Sedangkan Dr. Ellie Bergman dari Harvard University mendefinisikan kebijakan penduduk sebagai tindakan-tindakan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan di mana di dalamnya termasuk pengaruh dan karakteristik penduduk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan kebijakan kependudukan. Yang pertama adalah melindungi kepentingan dan mengembangkan kesejahteraan penduduk itu sendiri, terutama generasi yang akan datang. Yang kedua adalah memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk memperoleh kebebasan lebih besar untuk menentukan yang baik bagi kesejahteraan diri dan keluarganya. Yang ketiga adalah kebijaksanaan harus diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup penduduk. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Lutfiyah, NIM 1902311001665. Di sini saya akan menjelaskan slide 4 dengan judul jenis-jenis kebijakan kependudukan. Menurut Seth Tusry, kebijakan kependudukan terdiri atas tipe. Yang pertama yaitu dibentuk secara langsung atau tidak langsung. Yang kedua adalah eksplisit atau implisit. Yang ketiga adalah domestik atau internasional, dan yang keempat adalah kebijakan intervensi atau non-intervensi. Kebijakan langsung akan mempengaruhi variabel kependudukan secara langsung. Kebijakan langsung merupakan bentuk kebijakan yang langsung mempengaruhi 3 variabel utama, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Keluarga berencana merupakan contoh kebijakan langsung. Kebijakan tidak langsung merupakan kebijakan yang bersifat perantara. Contohnya, memperluas kesempatan mendapatkan pendidikan serta perluasan peluang kerja yang secara tidak langsung menjadi perantara penghambat bagi usia perkawinan. Kebijakan eksplisit dibedakan dengan kebijakan implisit dalam hal bahwa kebijakan eksplisit dirumuskan dan dinyatakan secara jelas maksud pemerintah untuk mempengaruhi variabel kependudukan. Kebijakan yang bersifat eksplisit menyangkut pengaturan izin tempat tinggal dan transmigrasi. Kebijakan yang bersifat implisit, pengaturan pembangunan regional yang integrated, pengembangan pusat-pusat pengembangan skala kecil, serta distribusi wilayah industri kecil. Kebijakan domestik berhubungan erat dengan usaha mempengaruhi segala peristiwa kependudukan negeri sendiri. Sedangkan kebijakan internasional merupakan sikap resmi yang dianut oleh suatu negeri dalam usahanya untuk mempengaruhi perkembangan penduduk dunia secara keseluruhan atau wilayah negara tertentu. Kebijakan domestik berhubungan erat dengan usaha mempengaruhi segala peristiwa kependudukan negeri sendiri. Sedangkan kebijakan internasional merupakan sikap resmi yang dianut oleh suatu negeri dalam usahanya untuk mempengaruhi perkembangan penduduk dunia secara keseluruhan atau wilayah negara tertentu. Berbeda dengan kebijakan non-intervensi, kebijakan intervensi merupakan tindakan mengkombinasikan berbagai cara untuk mempengaruhi baik variabel demografi maupun faktor ekonomi, sosial, politik, dan teknologi. Baiklah, saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya. Hal utama dalam pembuatan kebijakan: visi, misi, dan arah pembangunan kependudukan harus jelas. 2. Kebijakan harus transparan dan disosialisasikan secara luas dan menyeluruh. 3. Kebijakan antar periode pemerintahan jangan berubah-ubah. 4. Harus adanya sinkronisasi kebijakan antar pusat dan daerah. 5. Keberlanjutan kebijakan. Saya Rizky Milianti, NIM 188. Selanjutnya,
Ada kebijakan kependudukan yang dapat dilakukan melalui 3 komponen perkembangan penduduk. Yang pertama yaitu kelahiran. Kebijakan penduduk dapat mempengaruhi fertilitas atau kelahiran, baik untuk menaikkan maupun menurunkan angka kelahiran. Pada waktu ini, kebijakan mengenai fertilitas hanya dihubungkan dengan penurunan fertilitas melalui keluarga berencana. Bahkan, banyak orang beranggapan bahwa kebijakan penduduk identik dengan keluarga berencana. Yang kedua yaitu kematian atau mortalitas. Kebijakan tentang mortalitas biasanya langsung dihubungkan dengan kesehatan, bahkan sering dihubungkan dengan klinik, rumah sakit, dan dokter. Mortalitas mempunyai hubungan yang erat dengan morbiditas tentang sakit, sehingga besar orang yang mati disebabkan karena sakit, dan hanya sedikit yang meninggal karena kecelakaan. Sebagian sangat kecil mati karena bunuh diri. Karena itu, mortalitas dan morbiditas harus dipahami sekaligus. Yang ketiga ada perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi merupakan mekanisme redistribusi penduduk. Hanya dengan migrasi, redistribusi penduduk dapat dipengaruhi dalam jangka relatif pendek. Dalam membahas migrasi, biasanya urbanisasi dicakup pula di dalamnya. Urbanisasi sebagai keadaan dan proses pemusatan penduduk di daerah perkotaan banyak dipengaruhi oleh migrasi dari desa ke kota. Usaha pengurangan kelahiran dibagi menjadi 4, yaitu 1. Keluarga berencana atau KB, 2. Persebaran penduduk, migrasi dan urbanisasi, 3. Pendidikan kependudukan, 4. Pengembangan dalam upaya pembangunan kualitas penduduk. Selanjutnya saya Kamsar Sejati NIM 204 yaitu usaha pengurangan kematian, yaitu meliputi 1. Bidang kesehatan pangan dan gizi, 2. Pendidikan, 3. Perumahan, 4. Penyediaan air bersih dan kesehatan lingkungan. Fungsi transmigrasi adalah yang pertama yaitu menyebarkan dan memeratakan penduduk. Yang kedua, pemanfaatan sumber-sumber ekonomi di luar daerah. Yang ketiga, pengatur keseimbangan antara kependudukan dan lingkungan hidup. Dan yang keempat adalah pembinaan bangsa, pembaruan masyarakat antara suku. Program pemerintah terkait kependudukan. 1. Keluarga berencana. 2. Meningkatkan dan menyebarluaskan program pendidikan kependudukan. 3. Meningkatkan program transmigrasi secara teratur dan nyata. 4. Memperluas dan memperbanyak lapangan kerja. 5. Memperbanyak fasilitas pendidikan dan kesehatan serta mempermudah akses. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata, ucapan atau penataan kalimat yang kurang berkenan. Mohon dimaklumi dan kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.